Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Bayu Tani. Kita di lahan tanaman bawang merah di 18 HST. Tanaman ini dalam 2 hari 2 malam diguyur hujan tak henti-henti. Makanya pada pagi hari ini kita ada kesempatan untuk melakukan penyemprotan pencegahan dari efek dari tanah yang semakin asam dan juga beberapa hama yang mulai muncul. Sebelum kita masuk di video penyemprotan kali ini, beberapa yang lalu sudah saya lakukan pemupukan di tanaman ini. Ini tampilan pasca pemberian pupuk yang ada efeknya, yaitu pucuknya menguning itu, serta bagaimana solusi untuk mengatasi pucuk kuning efek dari pemberian pupuk. Ini tanaman di 12 HST dimana saya akan melakukan pemupukan. Dalam pemupukan ini sudah saya campur antara Ponska sebanyak 10 kg, biofosfat sebanyak 15 kg, serta ditambah ZA dikit 5 kg saja. Jadi total 30 kg untuk lahan 50 ru. Selain itu saya juga menambah dengan humic acid ataupun asam humat, yang mana ini mengandung sebesar 65% humic acid plus mikroelemen sebanyak 10%. Humic acid ini berfungsi untuk memperbaiki kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, serta untuk meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga nutrisi itu mudah terserap, serta untuk menghilangkan residu pupuk kimia dan pestisida yang ada di dalam tanah, sehingga fungsinya ini sangat penting, di mana di tanam bawang merah memang selama ini kita sering melakukan pemupukan dan juga penyemprotan yang sangat sering, sehingga ini sangat penting untuk kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa yang kita semprot untuk mengatasi pucuk kuning pasca pemupukan, serta adanya efek hujan selama 2 hari 2 malam ini, apa yang akan kita masukkan ke tanaman ini. Oke, yang pertama-tama yang wajib kita masukkan adalah kalsium. Pada kali ini kalsium sebenarnya sudah ada di dasaran kemarin, cuma karena hujan ini lumayan intens sehingga perlu untuk penambahan kalsium karena kondisi tanah mulai asam-asaman. Nah, untuk pupuk kalsium yang kita masukkan adalah kalsium cair, sehingga pengaplikasiannya tidak ribet dan mudah dalam pemberiannya memasukkannya ke dalam tanah, yakni kalsium cair. Kalsium ini berbentuk cair sebagai pengganti dolomit powder yang aman tanpa meninggalkan residu bagi tanah dan lingkungan. Untuk komposisinya yakni natrium hidroksida sebanyak 17% serta kalsium hidroksida sebesar 67%. Adapun untuk dosisnya kita bisa memakai 5-10 ml per liter air, menyesuaikan tingkat keasaman dari tanaman kita. Untuk mengatasi pucuk kuning akibat pasca pemupukan, saya masukkan atonik ini
atau ini sangat baik untuk pertumbuhan tanaman dan juga untuk mengatasi penyakit yang ada di tanaman, pencegahan ya ini atonik ini, sehingga tanaman kita segera bertambah tinggi karena ini adalah CPT. Terus kemudian untuk pupuknya saya masukkan MKP, monokalium fosfat, di mana nanti akan menjadikan tanaman kita memiliki ketahanan dari serangan penyakit serta akan memperbesar dan memperkokoh jaringan tanaman karena unsur-unsur K dan P yang terkandung di dalamnya. Fungisida yang kita masukkan adalah Trivia yang berbasis fluopicolid serta propinep untuk mengatasi penyakitnya. Adapun untuk hama yang mana di dalam tanaman kita ada ulat dan juga grandong, kita masukkan Lanat 42 SP yang berbahan aktif metomil dan juga pemberian guntur yang berbahan aktif siromazin khusus untuk penanganan grandong Liriomiza, dan ini juga bisa untuk ulat pul juga. Sekarang kita melakukan pencampuran yang sudah saya campur tadi. Khusus untuk kalsiumnya itu Kakang Bayu tadi semprotkan terlebih dahulu ataupun setelahnya. Nah, ini campuran dari fungi, insek serta CPT tadi, yang mana kita akan melakukan penyemprotan di tanaman bawang merah kita. Ini tampilan tanaman kita. Nah, itu ada oret-oret, itu salah satu tanda bahwa tanaman ini sedikit banyak sudah dimasuki oleh grandong, makanya kita harus mengantisipasinya. Nah, bisa dilihat oleh Kakang Bayu Tani sekalian bahwa tanaman ini dibandingkan beberapa yang lalu itu sudah mengalami penambahan tinggi daun yang lumayan signifikan. Tetapi di situ pucuk kuning kemudian muncul, makanya kita dalam penyemprotan kali ini kita masukkan CPT untuk mengatasi pucuk kuning itu tadi serta pencegahan hama dan penyakit. Nah, itu di pangkal daun terlihat berwarna kuning hijau, pertanda bahwa tanaman ini dalam proses pemudutan ataupun proses peninggian daun, karena efek dari pupuk mulai masuk serta adanya CPT yang kita masukkan. Yang penting semuanya harus sesuai dosis seperti yang ada di kemasan. Dari semua apa yang kita masukkan harus sesuai dosis, jangan sampai berlebihan karena efeknya juga akan buruk di tanaman, menjadikan tanaman kita rusak seperti daunnya terbakar. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita amati dan juga kita perhatikan, jangan sampai niat baik kita untuk menyehatkan tanaman itu malah menjadikan tanaman malah menjadi sakit. Itu popornya itu kuning hijau itu dalam proses penambahan daun, tinggi daun ya.